Anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran ya. Di bab 6, kalian bisa buka. Silakan dibuka halaman 140. Sudah, Bu? Sudah? Hari ini kita mengambil tema yang cukup menarik ya. Nah, dari kita belajar fikih di bab 6, yakni pernikahan dalam Islam. Baik, ada yang tahu apa itu pernikahan? Tahu. Ada yang menjawabnya? Nabila. Nabila, apa itu maknanya pernikahan? Pernikahan itu adalah sesuatu yang suci di mana aku dan kamu dihalalkan di kalimat tauhid. Baik, Nabila, bagus jawabannya. Tapi kurang sempurna ya. Jadi bukan cuma kobilku aja. Oke, saya di sini akan menjelaskan sedikit. Nikah secara harfiah memiliki 3 makna. Yang pertama, ad-dam'u, yaitu himpunan. Yang kedua, al-jam'u, yaitu kumpulan. Yang ketiga, al-wata'u, yaitu hubungan intim. Jadi nggak usah dibayangin gimana itu maknanya. Yang penting kalian mengerti dulu teorinya, oke? Saat kalian akan mengerti kok gimana itu. Kemudian nikah secara syar'i atau istilah yaitu akad yang dilakukan dua insan, laki-laki dan perempuan ya. Harus laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu tidak boleh ya. Itu hanya terjadi di zamannya Nabi Lut. Ya, itu nggak boleh homo atau lesbian, itu tidak boleh. Jadi harus laki-laki dengan perempuan yang membolehkan melakukan hubungan intim dengan syarat menggunakan lafal antah tuka wazawwajtuka. Selain kalimat itu, lafal itu tidak sah. Hukum pernikahan itu tidak sah menurut syar'i. Selanjutnya di halaman 143 bisa dilihat hukum pernikahan. Jadi di dalam pernikahan itu memiliki 5 hukum. Yang pertama, mubah. Nah, hukum mubah dalam pernikahan adalah hukum asal. Maksudnya, seseorang melakukan pernikahan hukumnya boleh atau mubah, dan tidak melakukan pernikahan juga boleh. Nah, jadi kalau memang tidak ada berkeinginan menikah, ya nggak apa-apa. Kalau berkeinginan menikah juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, menikah hukumnya wajib. Pernikahan hukumnya wajib apabila seseorang yang sudah mampu dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ukuran mampu ini maksudnya si ikhwan tersebut mampu membayar mahar atau mas kawin dan mampu memberi nafkah kepada calon istri. Jadi untuk perempuan, kalau bisa jangan kemahalan memberi mahar kepada calon suami ya. Jadi kita meringankan. Yang dimaksudkan ukuran mampu di sini adalah mampu membayar mahar atau mas kawin dan mampu memberi nafkah kepada calon istri. Jadi laki-laki diusahakan memberi mahar yang sebanyak-banyaknya kepada wanita, dan wanita tidak boleh meminta mahar yang banyak kepada pria. Tapi kalau bisa semuanya saling memahami ya. Kemudian yang keempat yakni makruh. Hukum melakukan pernikahan dapat berubah menjadi makruh apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual. Caranya ada 2. Yang pertama, kalian melakukan olahraga secara intensif atau teratur, dan lebih baiknya dengan berpuasa. Karena berpuasa itu dapat menurunkan hormon seksual. Yang terakhir yakni haram. Jadi hukum pernikahan dapat menjadi haram apabila seseorang melakukan pernikahan dan pada akhirnya menyiksa, menganiaya seorang wanita. Seperti misalnya kita belum mampu menikah dan memaksakan diri untuk melakukan pernikahan sehingga tidak mampu memberi kehidupan seorang istri, atau memang sengaja menyiksa seorang istri.
Contohnya, misalnya balas dendam. Seperti seorang laki-laki ini meminang perempuan dan kemudian ditolak. Dengan perkembangan waktu, perempuan tersebut akhirnya mau dinikahi. Misalnya akan diguna-guna gitu ya. Biar jadi suka, disantet gitu ya. Nah, pada akhirnya seorang laki-laki tersebut ini menikahi perempuan tersebut. Namun, ketika sudah menikah malah ditinggal suaminya untuk selama-lamanya. Baik, materi terakhir pada hari ini yaitu jenis-jenis pernikahan. Jadi di dalam pernikahan ada 3 jenis pernikahan. Yang pertama, poligami. Jadi pernah mendengar istilah poligami ya? Pernah. Jadi poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Menurut ajaran Islam, seorang laki-laki paling boleh melakukan pernikahan dengan 4 orang wanita. Itu pun ada ketentuan, yaitu yang pertama, dapat bersikap adil. Kalau tidak dapat bersikap adil, lebih baik dengan 1 wanita aja ya, daripada yang lainnya menyiksa. Nanti malah menyiksa perempuan. Di sini sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 3. Bisa dilihat sendiri nanti di dalam Al-Quran. Yang kedua, poliandri, yakni perkawinan seorang perempuan dengan laki-laki lebih dari 1 orang ya, kebalikan dari poligami. Dan pernikahan seperti ini hanya terjadi oleh suku Tibet atau India yang pada saat itu adalah merupakan masyarakat jahiliyah Arab. Jadi ini hukumnya haram di dalam Islam. Tidak boleh ya kalau perempuan nikah lebih dari 1 laki-laki ya. Oke, ini bukannya tidak adil, tapi memang tidak adil. Allah sudah menetapkan seperti itu ya. Ketiga yakni monogami, adalah perkawinan tunggal, yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Nah, ini adalah hal yang wajar ya. Karena kalau poligami itu kayaknya kita melihatnya jarang. Jadi kalau memang laki-laki tidak bisa berbuat adil, lebih baik 1 wanita 1 pria. Pernikahan ini dilakukan oleh manusia secara umum, khususnya bagi umat Islam, karena mengingat tujuan pernikahan tertinggi yaitu untuk beribadah kepada Allah dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas, yang solih dan solihah. Baik anak-anak, sampai sini ada yang ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas. Saya, Bu. Baik, Ica, silakan. Kenapa poliandri diharamkan? Baik, pertanyaan yang bagus banget, Ica. Oke. Di sini sebelum saya jelaskan kenapa kok diharamkan poliandri itu, teman-teman ada yang tahu? Enggak. Baik. Kenapa poliandri itu diharamkan di dalam Islam? Karena apabila wanita menikahi lebih dari 1 laki-laki, maka ini akan bermasalah dengan hubungan nasabnya. Karena kita nggak pernah tahu ya, misalnya kita nikah, terus kita berhubungan badan, gitu yang terjadi itu anak dari siapa sih? Kan nggak tahu, nanti bingung gitu. Jadi itu yang nggak dibolehkan. Kenapa dalam Islam itu nggak boleh? Karena itu juga udah tercantum di dalam Al-Quran, sudah jelas yang diperbolehkan hanya poligami, tidak boleh poliandri. Ini hanya terjadi di masyarakat jahiliyah ya, itu pun masyarakat dahulu. Sekarang kayaknya sudah nggak pernah kita melihat ya. Bagaimana Ica, sudah paham? Baik, Bu, sudah paham. Yang lainnya sudah paham? Alhamdulillah alamin. Sudah paham ya. Kita lanjutkan lagi. Masih banyak misteri-misteri yang harus kita pelajari di dalam pernikahan. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pertemuan kali ini cukup memahamkan ya. Jadi karena ini kalian akan mengalami hal tersebut. Ya, saya juga akan menikah, kalian juga akan menikah. Kita sama-sama belajar ya. Karena sama-sama masih muda, kita di sini bukan saya menggurui gitu ya, tapi sama-sama belajar. Semoga pertemuan hari ini dapat membekas di hati kalian dan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Baik, sebelum kita tutup, mari sama
dan kamu